Koi herpes virus atau KHV merupakan agen virus yang menyebar di antara ikan mas dan ikan koi, serta tidak menular ke manusia. Ikan mas merupakan komoditas ikan yang bernilai ekonomis tinggi, sehingga dengan adanya wabah KHV menyebabkan penurunan produksi pada populasi ikan liar dan budidaya, serta kerugian yang mencapai jutaan dolar pada industri akuakultur. Penyakit ini dipengaruhi oleh perubahan suhu air, umur, kondisi biologis ikan, dan faktor stres lainnya. Ikan yang terinfeksi, terutama stadia awal, lebih rentan terhadap serangan virus, terlebih pada suhu rendah sekitar 13 derajat Celcius. Penyebaran virus berlangsung horizontal, baik secara langsung pada sesama ikan, maupun tidak langsung melalui air, hewan akuatik, lumpur, sedimen, dan plankton. Virus ini hidup lebih stabil pada sedimen, memiliki siklus hidup pendek, dan bersifat musiman, yaitu cenderung pada saat musim semi. Virus ini dapat bersifat laten setelah paparan awal virus, sehingga setelah infeksi akut dan kematian, populasi yang tersisa bertindak sebagai agen yang dapat menularkan virus tersebut. KHV dilaporkan sebagai wabah di berbagai negara, seperti Jepang, Jerman, Indonesia, Cina, UK, US, yang dideteksi dengan metode molekular dan non-molekular. Morfologi virus dan karakteristik genom. Semua anggota ardovirus tersebut memiliki inti di bagian pusat yang dikelilingi kapsid ekosahedral yang mengandung 162 kapsomer. Kapsid berdiameter 110 mikrometer yang terletak di dalam matriks protein berupa tegumen di antara kapsid dan envelop. Lipid pada envelop mengandung glikoprotein virus dan susunan lapisan tegumen. Morfologi virus tergolong menjadi 3 tipe, yakni struktur melingkar di dalam kapsid, nukleus elektron dengan variasi morfologi, dan tipe kosong yang berciri densitas elektron internal rendah. Koi herpes virus memiliki genom terbesar pada herpes virus, yakni 295 kb, berbentuk linear, dan termasuk double strand DNA. Molekul DNA mempunyai bagian tengah yang berdekatan dan berukuran 22 kb. Genom KHV mengkodekan 5 famili gen yang termasuk ORF2, ORF22, ORF25, TNFR, dan famili cincin gen. ORF25 mengkodekan membran glikoprotein KHV, yakni ORF25, 26, 27, 65, 148, dan 149. Glikoprotein lainnya seperti B dan G berperan mengikat protein pada reseptor inang selama proses awal infeksi. Inang dan distribusi geografis. Ikan mas sebagai inang khusus koi herpes virus mampu tumbuh di berbagai negara karena memiliki kemampuan resisten tinggi terhadap kondisi lingkungan, meskipun virus tersebut dapat mengganggu sistem imun. Inang dari varietas ikan mas lainnya adalah ikan koi, karper, ikan mas putih, dan ikan lele hias. Invertebrata air pembawa koi herpes virus adalah udang air tawar. Ikan yang berukuran kecil lebih rentan dibandingkan ukuran ikan besar. Virus ini pertama kali ditemukan di Jerman, US, dan UK pada tahun 1988. Penyebaran penyakit dilaporkan telah terjadi pada 28 negara, yang terbanyak di Eropa, Asia, Amerika, dan Afrika. Prevalensi infeksi sebesar 100% dengan mortalitas mencapai 70-80% yang meningkat akibat infeksi sekunder bakteri dan parasit. Negara yang belum lama ini melaporkan kasus adalah Romania, Spain, Sweden, Iran, dan Vietnam. Filogenetik. Koi herpes virus atau CYHV3 termasuk ke dalam ordo Aloherpesviridae dan famili Aloherpesvirus. Ordo tersebut pada ikan dan amfibi dikelompokkan menjadi 4 genus, yakni Ictalurivirus, Salmonivirus, Parechovirus, dan Siphovirus yang termasuk carp dan anguillid. Contoh inang dari famili Aloherpesvirus adalah Cyprinid, Anguillid, Ictalurid, Salmonid, Ranid, dan Accipenserid. Genotip koi herpes virus terbagi menjadi 2, yakni varian Eropa dan Asia.
Gejala klinis. Organ utama yang terinfeksi adalah insang, ginjal, hati, dan limpa. Gejala klinis yang ditunjukkan berupa hilangnya nafsu makan, bercak pucat pada kulit, epidermis terkikis, lendir berlebihan pada kulit dan insang, serta perubahan warna insang menjadi pucat. Gejala lainnya berupa pendarahan pada kulit, dasar sirip mudah lepas, dan eksoptalmia. Gejala internal berupa adesi pada rongga abdomen, perubahan warna abnormal pada organ dalam, peradangan, serta nekrosis pada hati, limpa, usus, dan ginjal. Sedangkan gejala eksternal berupa pergerakan renang tidak stabil dan kesulitan bernafas akibat insang rusak. Mortalitas terjadi sangat cepat dalam waktu 24-48 jam setelah gejala muncul. Transmisi. Cara penularan koi herpes virus bersifat horizontal, terutama melalui air yang terkontaminasi, kontak langsung dengan ikan yang terinfeksi, dan faktor hidup lainnya, seperti pada invertebrata parasit, burung pemakan daging, mamalia, dan plankton. Virus yang virulen dikeluarkan melalui feses, urin, insang, dan lendir kulit. Penyintas KHV dapat menjadi pembawa virus dan sebagai sumber transmisi horizontal virus ke ikan yang rentan. Penularan vertikal tidak dapat dikesampingkan sebagai kemungkinan rute penularan. Diagnosis. Histologi. Pada pemeriksaan histologis, ditemukan nekrosis jaringan insang, hiperplasia, dan hipertrofi sel epitel bronkus dari sedang sampai berat. Sel epitel insang yang mengalami degenerasi menunjukkan badan inklusi intranuklear dan marginasi kromatin serta inklusi eosinofilik difusi pucat. Selain insang, ginjal, hati, limpa, dan saluran pencernaan, otak mengalami peradangan serta nekrosis. Antigen virus juga telah dideteksi pada jaringan yang terinfeksi dengan metode hibridisasi in situ. Antigen virus terdeteksi di bagian lendir kulit, insang, dan usus setelah 1 jam pasca infeksi. Deteksi molekuler. Saat ini, PCR adalah metode yang paling sensitif dan dapat diandalkan untuk deteksi koi herpes virus. Sejumlah uji berbasis PCR telah dikembangkan untuk mendeteksi KHV seperti nested PCR, RT-PCR, dan loop-mediated isothermal amplification. Beberapa karakteristik metode diagnostik ini telah dibandingkan dengan PCR konvensional. Tes ini memiliki spesifisitas, sensitivitas, kecepatan yang lebih tinggi daripada PCR. Meskipun PCR hanya mendeteksi DNA pada insang, metode LAMP mendeteksi DNA KHV pada insang, hati, dan ginjal. Deteksi antigen atau antibodi. Metode diagnostik lain adalah dengan deteksi antigen KHV atau KHV antibodi menggunakan teknik ELISA. Antibodi mungkin dapat terdeteksi pada penyintas sampai 1 tahun setelah infeksi alami. ELISA KHV menggunakan sampel darah dan jaringan atau ikan yang terinfeksi kotoran melalui feses. Namun ELISA tidak disarankan sebagai metode utama karena tidak dapat mendeteksi antibodi terhadap KHV jika penyakit tersebut terjangkit bertahun-tahun yang lalu atau jika ikan belum sempat memproduksi antibodi. Selain itu, adanya reaksi silang dengan koi herpes virus 1 juga dapat menyebabkan hasil positif palsu. Kontrol dan perawatan. Tidak terdapat obat untuk mengobati koi herpes virus. Karantina merupakan metode terbaik untuk menghindari kemungkinan masuknya patogen ke dalam kolam atau fasilitas. Koi yang baru masuk harus dikarantina pada suhu sekitar 23 derajat sampai 28 derajat Celcius setidaknya selama 4 minggu. Apabila semua ikan tampak sehat, sampel darah semua ikan harus diuji antibodi koi herpes virus menggunakan metode ELISA. Suhu air mempengaruhi wabah koi herpes virus pada koi dan ikan mas. Beberapa peneliti telah menunjukkan bahwa peningkatan suhu hingga 30 derajat Celcius efektif dalam mengurangi kematian pada ikan yang terinfeksi KHV. Protokol desinfeksi umum dapat digunakan untuk menghilangkan virus dari sistem air dan peralatan. Vaksinasi, khususnya vaksin DNA, akhir-akhir ini dikembangkan sebagai alternatif pengobatan kimiawi dan antibiotik terhadap infeksi virus.